Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriel Fahmi, calon guru Bengka angkatan 11 dari Kota Pekalongan, yaitu di SMP Negeri 6 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang coaching supervisi akademik pada modul 3.2 aksi nyata. Selamat pagi Bu Tiara. Pak Fahmi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Bu Tiara, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pra-observasi kelas. Ya. Nanti di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang tujuan dari pra-observasi ini adalah nantinya saya bisa mendapatkan gambaran rencana Bu Tiara nanti ketika di kelas melakukan pembelajaran seperti apa. Ya. Baik, bisa dimulai Bu Tiara? Bisa ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama itulah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ini Bu Tiara? Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan fungsi tari tradisional di Indonesia. Dapat menyebutkan fungsi tari tradisional di Indonesia. Ya. Baik, itu nanti untuk kelas berapa Bu Kelas Tiara? 7C Pak. Kelas 7C ya. Harinya? Hari Selasa jam ke-6 sampai 8. Jam ke-6 sampai ke jam ke-8. Nah, selama pengamatan ini mungkin ada yang khusus dari kelas 7C enggak, Bu? Maksudnya mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi kelasnya, kondisi siswanya seperti apa? Kondisi siswanya itu memang agak beda ya Pak dari kelas-kelas lain. Karena ini kan kelas KKO, jadi mereka KKO itu kelas khusus olahraga ya. Jadi KKO itu kelas khusus mungkin olahraga. Ada teman-teman yang belum tahu ya, kelas khusus olahraga. Yang isinya atlet semua ya Bu ya. Atlet semua ya, otomatis energinya itu pasti lebih daripada kelas reguler atau yang lain ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang ingin diterapkan di pembelajaran khusus itu? Untuk model pembelajaran yang untuk kelas 7C itu problem based learning Pak. Problem based learning ya? Iya, problem based learning. Terus kenapa memilih problem based learning? Apakah sesuai dengan pembelajarannya? Pembelajarannya seperti apa kira-kira nanti? Nantinya mereka itu diskusi. Jadi mau ngamati video terlebih dahulu. Pertama anak-anak disajikan video dulu ya Bu ya. Mereka mengamati, kemudian mengidentifikasi dari tarian tersebut. Mereka bisa menentukan bahwa tarian tersebut itu fungsinya seperti apa dan alasannya apa, kemudian ciri-cirinya. Berarti nanti secara berkelompok Bu ya? Iya, secara berkelompok. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu Tiara? Untuk areanya itu yang pertama Pak, ada kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Iya. Dengan cara apa berarti Bu? Dengan cara kan nanti besok pakai diskusi ya Bu ya, diskusi kelompok. Berarti nanti mungkin supaya nyaman seperti apa Bu? Mejanya ditata misalnya berdempetan, kelompok satu misalnya sebelah kiri, nanti mejanya bisa 2 ataupun 3 duduknya berjajar, gitu, sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Oke, siap. Berarti nanti disesuaikan dengan posisi duduknya Bu ya? Iya. Baik, ada lagi Bu selain itu? Ada Pak, kemudian yang kedua ada pendekatan dalam mendampingi murid. Pendekatan dalam mendampingi murid. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Nantinya saya akan mendampingi siswa tersebut. Kan per kelompok itu pasti ada yang berbeda ya Pak. Ada yang kemampuannya, ada yang lebih, ada yang kurang. Dan tentunya saya juga mendampingi yang kurang, misalnya dia malu dalam bertanya dengan teman sebayanya. Kemudian sebaliknya, kadang kan mereka juga dari teman yang lebih sabarnya berkurang untuk menghadapi teman yang kurang memahami. Nah, disitulah Bu Tiara hadir ya. Iya, untuk bisa memberikan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang memang pendampingan Bu ya. Baik, kemudian selanjutnya strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya. Terkait dengan pembentukan kelompok, diskusi kelompok. Nah, untuk strategi pembelajarannya nanti awal itu saya akan membagi kelompok Pak secara berdasarkan kemampuan mereka di awal. Berarti Bu Tiara sudah punya data kemampuan awal siswa ya? Kemampuan awal siswa. Jadi tadi itu yang kemampuannya lebih, nanti akan saya gabungkan dengan yang
kurang, karena untuk membantu mereka dalam diskusi, kemudian berarti dia menjadi leader saling membantu gitu, ya, saling ya. membantu. Menjadi tutor sebaya juga ya, untuk temannya. Oke. Ya, saya kira cukup Bu Tiara ya. Ini saya sudah bisa mendapatkan gambaran nanti kira-kira rencana pembelajaran besok ketika hari Selasa ya Bu ya? Ya, hari Selasa jam ke-3 di kelas 7C, iya. kelas KKO. Ya, saya sudah mendapatkan gambaran. Insya Allah nanti saya akan hadir di kelas besok ke hari Selasa. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Bu ya. Harapannya nanti Bu Tiara bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan termasuk tadi area pengembangan yang tidak dicapai juga bisa dicapai, dan nanti ada beberapa checklist yang saya sudah siapkan. Mudah-mudahan nanti kalau sesuai rencana, insya Allah berarti nanti semuanya tercatat sebagai ada ya checklist semuanya. Saya kira itu Bu Tiara ya. Sekali lagi terima kasih untuk sesi kali ini. Alhamdulillah sesi pra observasi kita sudah selesai, dan sekali lagi mudah-mudahan segala kegiatannya bisa berjalan dengan baik nantinya. Terima kasih Bu Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu biar tambah semangat. Berdiri lagi, ayo. Dengarkan instruksi Bu Tiara. Jika Bu Tiara bilang warna merah, berarti tepuk 1. Warna hijau tepuk dengan teman sebelahnya. Warna biru rentangkan tangan. Warna kuning sebel apa sedekap? Sebel, oke. Kalau Bu Tiara menyebut pelangi berarti mempraktekkan semuanya, oke? Siap? Hadap depan semua. Siap? Merah, hijau, biru, kuning, pelangi. Kuning, biru, merah, hijau, biru, kuning, pelangi, hijau, ayo, telat. Coba sini Adel maju, sini maju. Kamu telat. Ya, boleh duduk. Sesuai dengan instruksi Bu Tiara. Tadi Adel mempraktekannya telat. Berarti dikasih konsekuensi. Coba Adel, kata-kata hari ini Adel. Apa Adel kata-kata hari ini? Ya apa-apa, sebisanya aja. Ayo, 1. Coba dengarkan ya. 1, 2, 3. Kira kamu baru dalam matahari hebat. Galau. Ya. Sebelum itu juga Bu Tiara mau tanya, apa yang kalian ketahui dengan fungsi tari? Fungsi. Ayo fungsi ada berapa? 4. Apa aja Fafian? Wisata. Oke. Nah, kemudian kalau kalian menonton pertunjukan, kemudian di dalam pertunjukan tari tersebut ada yang memperjualbelikan tiket, itu berarti masuk ke dalam nilai komersial. Karena apa? Karena ada karena keterkaitan dengan keuntungan. Jangan jual beli ya, kayak gimana gitu jual beli. Keuntungan. Kemudian di fungsi ritual, kalian sudah pernah menonton pertunjukan tari yang berfungsi sebagai ritual? Belum. Menonton langsung loh ya, real, bukan dari video. Belum? Kalau dari di video? Sudah pernah? Sintren. Tari apa? Sintren. Kenapa kok bisa masuk ke sarana ritual? Karena itu masih berhubungan dengan, karena masih bersifat mistis dan masih
bersifat mistis dan magis. Selain itu apa? Selain itu apa? Rejang, tadi rejang. Enggak, maksudnya selain alasannya kenapa kok tari sintren bersifat mistis atau magis? Ada makhluk halusnya, Bu. Makhluk halusnya, emang kamu lihat makhluk halusnya? Karena penari utamanya dimasuki atau dirasuki roh halus. Terus apalagi selain itu? Apalagi Rangga? Apa enggak? Ada itu enggak? Kalau tari sintren itu waktu pelaksanaannya ada syaratnya atau tidak? Tidak tentu. Ada? Ada. Kemudian syarat penarinya? Nggak boleh Belum? Ya masih muda. Tidak berhalangan untuk perempuan. Sebelum diskusi mulai, Mutiara akan membacakan kelompok. Ya, diingat-ingat ya. Kelompok 1 Abian. Nanti yang nggak berangkat dilewati dulu aja. Abian, Arina ada Arina. Esterella, Tian Ayu, Fayaza Bilkis, Muhammad Jaris, Raina Zada, dan Sekar Adinda. Nah, setelah ini Mutiara akan memperlihatkan video. Kalian mengamati dan mengidentifikasi tariannya apa, fungsinya apa, alasannya kenapa, dan ciri-cirinya apa. Kenapa kok tari tersebut masuk ke dalam fungsi yang kalian pilih. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mutiara akan memperlihatkan videonya satu persatu. Tetapi ini tidak full ya, jadi nanti satu video Mutiara skip, lanjut ke video 2, 3, dan selanjutnya. Paham? Ini kelompok 1. Ditulis nama lengkap beserta nomor absen ya. Nama tariannya ini ya. Ada tari rejang, yang pertama tari rejang. Yang kedua tari gelang room, yang ketiga ada tari yosim pancar, dan yang terakhir ada sendera tari Ramayana. Dah, boleh langsung dikerjakan berdiskusi secara kelompok. Fadil, kamu kelompok berapa? 4 sini. Ambil kursi. Kalian boleh nyari posisi ternyaman. Semisal nyamannya di bawah, nggak apa-apa di bawah. Mejanya mau didekatkan, boleh nggak apa-apa. Kelompok 4. Yang udah apa? Coba yang tadi kamu amati, ciri-cirinya apa aja? Enggak, jangan kostum. Jadi gini, kamu misalnya apa itu? Tari rejang, fungsinya apa? Ritual. Yang kamu amati di tari rejang, kenapa kok dia jadi fungsi ritual? Karena apa? Misal ada sesajen nggak tadi kamu lihat nggak? Terus waktu pelaksananya bagaimana? Kan masuk ke ciri yang ritual itu. Tahu kan yang ciri ritual? Masuk nggak ke dalamnya? Coba diinget-inget lagi. Ya ayo. Bu. Kamu yang belum mana?
Sudah ini ya. Oh, aku tahu di sini nih kelas. Room itu bu. Orang mau hitamkan warna kulit yakin jangan kok pas di sini mana ya enggak bisa gitu putih kan tadi kamu lihat yang ini sama ini perbedaannya apa tadi tari gelang room kan di panggung tuh ada penontonnya enggak ada enggak tadi yang pakai merah-merah itu ada penontonnya enggak ada penontonnya. Nah, kalau ada penontonnya itu biasanya ada tiketingnya enggak? Ada. Kalau ada tiketingnya berarti itu ada keuntungan. Maksudnya kamu gimana? Coba. Sudah? Kelompoknya Jari? Coba Bu Tiara minta kelompoknya Jaris, ayo. Yang pertama dulu aja. Tari pertama, bacakan. Maju semua, ayo. Hah? Ngomongnya gantian lah. Ngomongnya gantian. Yuk. Ngomongnya gantian ya. Jaris dulu yang pembukaan, Riz. Yuk. Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas tentang mengidentifikasi tari. Kelompok kami yang pertama ada Arina Mayang Fauna, yang kedua ada Fayaza Bilqis Tamjia, yang ketiga ada Sekar Adinda Pranawingtyas, yang keempat ada Raina Zadanorin Kaila, Kalista, dan yang kelima ada Esther Latian Ayu Pertiwi, dan yang keenam ada saya sendiri Muhammad Jaris Fajri. Yuk. Jaris aja ya bacakan. Jaris. Yang pertama, nama tarian adalah tari rejang. Fungsi tari adalah sebagai ritual. Ciri-cirinya musik berasal dari gamelan. Yang kedua, ditarikan oleh perempuan. Dan yang ketiga, gerakannya lemah gemulai. Yang kedua, ada tari gelang room. Fungsi tarinya sebagai pertunjukan. Yang ciri-cirinya yang pertama ada tari kreasi putri kelompok. Yang kedua, musik, kostum, riasan ala-ala Madura, dan yang ketiga menggunakan propeti, keranjang, dan sarung. Terus yang ketiga ada tari Yosim Pancar. Fungsi tarinya adalah hiburan. Ciri-cirinya yang pertama musiknya ceria, yang kedua ditarikan secara berpasang-pasangan, yang ketiga pola lantainya sederhana, yang keempat kostum menggunakan adat Papua, yang keempat bermakna pergaulan. Yang keempat ada sendera tari Ramayana. Fungsi tarinya sebagai pertunjukan. Ciri-cirinya yang pertama ada drama di dalam tarian. Yang kedua, tetapi dramanya tidak berdialog. Lalu yang ketiga, riasan menggunakan watak. Yang keempat memiliki 2 gaya. Oke. Coba yang pertama tadi tari rejang berfungsi sebagai Ritual. Yang kedua tari gelang room berfungsi sebagai Pertunjukan. Yang ketiga tari Yosim Pancar Hiburan. Yang keempat Pertunjukan. pertunjukan. Oke. Alasan tari sendera tari Ramayana tadi berfungsi sebagai pertunjukan. Alasannya apa dari kelompok kalian? Dari kelompok 1. Alasannya kenapa? Kalian kok memilih sendera tari Ramayana berfungsi sebagai sarana pertunjukan? Karena biasanya tari ini ditarikan di Candi Prambanan dan ditonton banyak orang. Banyak orang, alasannya itu. Ada lagi selain karena ditonton banyak orang sama ditampilkan di Candi Prambanan? Mengandung nilai estetis. Terus ada lagi? Udah? Hanya itu? Oke. Penutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok mana ya?
Kelompok 2. Yuk. Yuk kelompoknya Queen. Ayo. Kelompok 2. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ada Anindya Maulida dari absen 2. Yang kedua, ada Fafian Fikri Zulfar dari absen 9. Yang ketiga, ada Yafli Kisa Nafil dari absen 31. Yafli. Yang keempat, ada Rafka Ibrahim Movik dari absen 23. Yang kelima, ada Rizky Putra, siapa? Nur Ramadhani dari absen 26. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Kuina Arsi Syafika dari absen 21. Nomor 1, nama tarian Tari Rejang. Fungsi tari sebagai sarana pertunjukan. Ciri-ciri penari perempuan. Musik gamelan, properti, selendang, hiasan kepala. Gerakan lemah gemulai. Yang kedua, ada tari gelang room. Fungsi tari sebagai sarana ritual. Ciri-cirinya bersifat magis atau mistis. Properti sarung, mangkok, dan hiasan kepala. Penari perempuan sekitar 10 ke atas. 10 lebih. Nomor 3 ada tarian Yosim Pancar. Fungsi tari sebagai sarana hiburan. Ciri-cirinya yang pertama penari laki-laki dan perempuan. Yang kedua tari dari suku Papua. Yang ketiga properti hiasan kepala, kalung, gelang, dan gelang kaki. Yang keempat ada sendera tari Ramayana. Fungsi tari sebagai sarana ritual. Ciri-cirinya yang pertama penari laki-laki dan perempuan. Dulu. Yang kedua ada beberapa atraksi dan anoman putih. Yang ketiga dari anoman putih. Yang ketiga properti topeng anoman, selendang, dan topi tari. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya benar. Oke, kelompok 5. Ayo. Tidak apa-apa, ayo. Seadanya aja. Ayo. Maju. Kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan Yang keras. mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Kami dari anggota kelompok 5 yang terdiri dari Kinan Zahra Aulia, Rangga Putra Prasetya, Herul Anam, Nandana Nawal Dani, Sidik Sakti Satria Pratama, Cahaya Farendra Gustomo, dan Berlin tidak hadir. Nomor 1, nama tarian Tari Rejang. Fungsi tari sarana ritual agama. Ciri-ciri karena masih bersifat mistis atau magis. Penarinya perempuan. Nomor 2, nama tarian Tari Gelang Room. Fungsi tari pertunjukan. Ciri-ciri memiliki nilai komersial menggunakan riasan kelang. Nomor 3, nama tarian Tari Yosim Pancar. Fungsi tari sebagai hiburan. Ciri-ciri musiknya lucu, pakaiannya menarik, berpasangan. Nomor 4, nama tarian Sendera Tari Ramayana. Fungsi tari sebagai wisata. Ciri-ciri ada pemeran anoman menggunakan perhiasan berdini. Udah. Sudah. Tutup. Belum penutupan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain Bu. Oh iya. Tadi sudah ada 3 kelompok ya? 3 kelompok yang maju. Kemudian tadi jawabannya kan berbeda-beda karena dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Untuk yang pertama, tari rejang itu berfungsi sebagai ritual.
berfungsi sebagai ritual. Alasannya kenapa kok sebagai ritual? Menari. Emang tadi ada deskripsinya. Nah, berarti yang pertama tari rejang itu berfungsi sebagai sarana ritual karena sebelum melakukan tari tersebut adanya ritual dan adanya sesajen. Paham? Terus selain itu yang kalian lihat tadi dari video apa aja yang tari rejang itu alasannya? Karena tari rejang itu turunnya apa? Turunnya bidadari dari kayangan. Kan Bu Tiara sudah pernah menjelaskan tari rejang itu adalah tari yang dipercayai turunnya bidadari dari kayangan, makanya menjadi fungsi ritual. Kemudian sebelum melaksanakan pertunjukan tersebut adanya ritual maupun sesaji atau sesajen. Lanjut yang kedua, tari gelang room berfungsi sebagai pertunjukan atau hiburan. Hiburan. Kenapa kok bisa berfungsi sebagai hiburan? Karena apa? Karena apa, Rangga? Karena adanya penonton. Otomatis kalau adanya penonton, berarti kan mereka menjual tiket. Berarti tiket masuk ke nilai karena berkaitan dengan keuntungan. Makanya tari gelang room itu masuk ke fungsi hiburan. Sebenarnya bisa masuk ke fungsi pertunjukan. Tetapi tadi di dalam video tari gelang room itu adanya penonton. Paham? Paham. Oke. Yang ketiga, tari Yosim Pancar berfungsi sebagai apa? Kelompoknya Kinan tadi. Hiburan. Kalau kelompoknya Fadil, tari Yosim Pancar berfungsi sebagai apa? Apa? Sarana hiburan. Kelompoknya sini, Megan? Hiburan. Tari Yosim Pancar berfungsi sebagai hiburan atau pertunjukan? Bisa hiburan, bisa pertunjukan. Tetapi dalam video lebih tepatnya untuk fungsi pertunjukan. Karena apa? Karena tadinya itu dari tari perang, kemudian dibuat lebih inovasi baru lagi untuk menjadi suatu pertunjukan. Sebelumnya kan Bu Tiara sudah menjelaskan kalau tari Yosim Pancar itu tari perang dari Papua, kemudian kan durasinya panjang itu, dibuat lebih singkat lagi, lebih menarik lagi dari segi kostum, gerakan, pola lantai maupun apa? Penarinya. Lanjut yang terakhir. Yang keempat, Sendra Tari Ramayana berfungsi sebagai apa tadi kelompok sini? Ritual. Kalau kelompoknya Fadil? Berfungsi sebagai pertunjukan. Nah, untuk Sendra Tari Ramayana berfungsi sebagai sajian wisata karena dipertunjukkan di depan Candi Prambanan untuk menyambut wisatawan apa? Wisatawan apa? Domestik maupun mancanegara. Apa itu wisatawan domestik? Dari dalam negeri. Kalau wisatawan mancanegara apa, Mbak? Woi, wisatawan mancanegara itu apa? Manca. Dari mana? Dari luar negeri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Coba Bu Tiara ulangi lagi. Tari rejang termasuk fungsi? Fungsi apa, Mbak? Pojok. Oi. Tari rejang masuk fungsi apa? Termasuk fungsi apa tadi tari rejang? Ritual. Kalau tari gelang room sakti? Maksudnya fungsi apa? Gelang room? Hiburan. Oke.
Tari Yosim Pancar. Amar, Pamar. Fungsinya? Pertunjukan. Kalau Sundra Tari Ramayana? Sajian wisata. Oke, sekarang lembar kerjanya dikumpulkan depan dulu, sini. Semuanya kumpulkan ke depan. Kita ketemu lagi hari Selasa depan ya. Selamat berjumpa lagi. Besok akan Bu Tiara nilai yang tadi itu lembarnya. Sudah? Berdoa dimulai. Sudah Bu Tiara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriel Fahmi, guru dari SMP Negeri 6 Pekalongan. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membagikan terkait dengan kegiatan pasca observasi kelas, di mana beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas dengan Bu Tiara, waktu itu ya Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi. Berikut videonya. Lanjut Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tiara? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Ya Bu Tiara, beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu Bu ya, Iya, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi ya. Tujuannya adalah di sini nanti kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas kemarin, apakah sesuai rencana ataukah ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan di sini, gitu ya Bu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya saya akan membacakan hasil pengamatan saya selama observasi kemarin. Secara umum Bu, kemarin setelah saya mengikuti proses dari awal sampai akhir, secara umum proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Dari catatan saya, dari area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Tiara itu sudah ada semuanya, poin-poinnya, yaitu ada kenyamanan lingkungan belajar, kemudian juga pendekatan dalam mendampingi murid, itu semuanya sudah dilakukan Bu Tiara. Namun memang ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita diskusikan, mungkin dari Bu Tiaranya juga nanti akan melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran kemarin, ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti disampaikan di sini ya Bu ya. Ya, pertanyaan yang pertama Bu Tiara, bagaimana perasaan Bu Tiara kemarin ketika observasi di kelas selama proses pembelajaran di awal sampai akhir? Rasanya itu ya macam-macam ya Pak. Ya. Karena kan lama tidak bertemu dengan kelas KKO. Ya. Mereka kan mengikuti Mungkin Popda. agak sebelum Bu KKO Ya. bisa disampaikan Oh dulu iya, ya. KKO itu Ya. kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga. Iya. Jadi mereka sebulan yang lalu mengikuti Popda. Sudah. Jadi kan tidak ada aktivitas belajar itu ya Pak Ya, ya. Lama tidak mereka fokusnya ke pembelajaran Iya, ke lomba ya ke Bu ya. lomba, lama tidak bertemu. Akhirnya kemarin sampailah dengan bertemu mereka. Ya macam-macam gitu Pak. Iya. Oke, ada yang beda nggak Bu ketika proses pembelajaran
seperti biasanya dengan kemarin ada saya di dalam kelas Bu ya. Iya. Ada saya dengan ada Bu ini juga kemarin. Ada Pak, ada perbedaannya. Biasanya itu anak-anak kan ya aktif ya, Ya. aktif dalam arti mereka ada yang lari, ada yang ya masih sibuk sendiri. Iya. Kemarin kok ya alhamdulillahnya bisa kondusif, Bisa kondusif. anak-anaknya bisa apapun bisa mengikuti dengan baik. Ya, kalau Bu Tiara sendiri ada hal yang beda nggak? Maksudnya apakah canggung, apakah biasa aja? Atau... Kalau kemarin agak canggung Pak, karena kan ada Pak Fahmi, ada Bu Iya. Yeni, jadi agak canggung. Tapi setelah itu ya sudah berjalan. Jalan apa? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Tiara, bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan rencana menurut Bu Tiara atau bagaimana? Menurut saya sih sudah Pak, karena saya awal itu sudah menyampaikan materi hari ini apa saja yang kita akan bahas, kemudian tujuan pembelajaran Sudah disampaikan. sudah saya sampaikan, terus kemudian ada ice breaking juga untuk anak-anak untuk meningkatkan semangatnya karena kan sudah siang ya Pak Iya, ya, itu kebetulan kemarin jam ke 6 sampai jam Iya. 8, jadi jam-jam akhir ya, ngantuk jam ya, rawan ya Pak, Bu iya. ya. Makanya saya membangun ice breaking itu untuk menambah semangat anak Iya, biar tidak ngantuk. untuk membangkitkan semangat Iya. lagi ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ya Bu ya. Diskusi kelompok, kemudian Kemudian presentasi. presentasi sudah sesuai rencana ya Bu ya. Iya. Kemudian adakah hambatan atau kendala atau mungkin juga tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran kemarin di kelas Bu ya? Oh iya, kalau untuk hambatannya ya Pak ya, kemarin itu ternyata ada skylightnya dari atap Oh kelas iya, itu, ya betul, saya juga ngamati dari belakang Bu. Eh, Memang nggak begitu kelihatan Iya, ya nggak Bu bisa ya. kelihatan. Jadi kan kemarin saya menggunakan LCD itu ya Pak ya. Ya, kebetulan ruangannya ada Iya, skylightnya. skylightnya ditambah LCD-nya itu tidak bisa turun untuk menyorot ke papan tulis. Jadi memang menghambat sekali itu Pak. Ya, jadi nggak begitu jelas Jelas gambarnya ya, ya, gambarnya untuk videonya video yang juga ketika ditampilkan ke anak-anak ya. anak-anak iya Pak. Terus ada lagi nggak Bu kira-kira Eh, tantangannya atau Tantangannya hambatannya? itu lebih ke anak ya Pak, karena kemarin itu ada beberapa anak yang sudah aktif dan ada juga yang belum aktif dalam arti di diskusi dengan temannya, kemudian aktif bertanya, masih ada yang bingung mungkin Pak dalam memahami maupun Oke. malu bertanya Iya. pada teman sebayanya. Kemudian kalau manajemen waktunya gimana Bu? Manajemen iya Pak, kemarin saya memang gimana ya Pak ya? Eh, Manajemen ada waktunya- yang belum sempat presentasi kemarin Iya, ya? ada yang belum sempat Ya, presentasi Pak. berapa Ada kelompok? 2 kelompok kalau nggak Oke, salah. ada 2 kelompok yang Dua belum kelompok sempat yang presentasi ya. Oke, itu ada beberapa hambatan atau tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya menurut Bu Tiara bagaimana hambatan itu bisa terjadi Bu? Hambatannya yang dari itu dulu Pak, LCD itu Nah, jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempertimbangkan Hmm. atau bisa menggunakan LCD yang bisa dipasang di manapun, jadi tidak tergantung yang kemarin Iya. waktu itu karena kena skylight ya. kemarin itu kebetulan jamnya siang, Iya, jamnya jadinya sinarnya benar-benar nyorot Iya, ya Bu ya, langsung, nyorot Pak. langsung Makanya ke menghambat situ ya. pelajaran. Nah, kira-kira dari hambatan-hambatan itu Bu Tiara, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut ke depannya Bu? Jadi kalau tadi kan untuk LCD mungkin bisa diantisipasi ya Iya, barusan ya, sudah diantisipasi, disampaikan iya. ya, diantisipasi melihat kondisi ruang kelasnya seperti apa ya. Terus berarti mungkin apa kan kalau kemarin itu sudah paten Bu Iya, LCD-nya. Nah, mungkin kalau ke depannya mau supaya tidak terjadi lagi berarti gimana Bu? menggunakan LCD yang itu papan yang bisa dipasang di mana Yang pun, portable Pak. Iya, ya. portable itu. Oke, berarti nanti bisa menyiapkan LCD portable kalau memang lingkungan kelasnya tidak mendukung ya Bu ya. Iya, Oke. Terus untuk yang tadi Bu, untuk hambatan yang lain tadi ada keaktifan siswa ya tadi iya, ya. keaktifan siswa. Keaktifan siswa kira-kira apa rencana Bu Tiara ke depan untuk bisa mengatasi siswa-siswa yang mungkin masih belum aktif? Ya, mungkin rencana saya sih lebih mendekati anak tersebut, maksudnya Ada beberapa anak-anak iya, yang ada memang beberapa anak yang kurang aktif juga Pak. Jadi saya iya. mungkin melakukan pendekatan pada mereka apa saja yang menurut mereka masih belum bisa memahami hal tersebut, kekurangannya apa, kemudian
apakah saya bisa membantu atau mereka bisa memecahkan sendiri. Di pendekatan secara individual ya Bu Individu, ya. iya. Pendekatan secara individual mungkin bisa dipanggil berarti Panggil, anaknya iya, ya. anaknya. Bisa dipanggil anaknya, Bu Tiara ngobrol secara face to face gitu ya. Mungkin barangkali ada permasalahan atau ada hal-hal yang mungkin sebenarnya kalau di berdua seperti itu bisa disampaikan ya. Iya. Kalau selama ini mungkin kan kalau di kelas kan mungkin malu ya Malu, dengan iya. teman-temannya ya, tapi kalau individu mungkin bisa lebih terbuka ya anaknya Bu ya, harapannya seperti itu ya. Itu ada ya Bu ya beberapa Ada anak yang beberapa anak seperti yang itu. seperti itu, Pak. Ya. Kemudian Bu Tiara untuk selanjutnya kira-kira untuk rencana aksi tersebut akan mulai diterapkan kapan Bu? Oh ya, rencananya itu untuk pertemuan selanjutnya Pak. Kira-kira ya mungkin Selasa depan, karena jadwal untuk kelas KKO sendiri kan saya di hari Selasa. Mungkin sebelum hari tersebut juga saya mungkin ngecek bagaimana maksudnya bisa atau tidak kalau untuk jam siang atau saya pinjam dulu apa gitu. Ya, berarti insya Allah mulai pertemuan berikutnya Ya. dari rencana yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Tiara akan mulai diterapkan atau dilakukan ya Bu ya. Oke, saya kira cukup Bu Tiara pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bu Tiara untuk melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian dilanjutkan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi. Ya, harapannya apa yang sudah kita lakukan ini nantinya akan bisa menjadi hal yang positif untuk anak-anak ya, karena endingnya itu apapun yang kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah endingnya supaya bisa meningkatkan pembelajaran di kelas, supaya anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan efektif ya, dengan lebih baik lagi, selalu lebih baik depannya Bu ya. Iya, Pak. Kira itu Bu Tiara, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bu Tiara, dan demikianlah kegiatan pasca observasi saya dengan Bu Tiara selaku guru seni budaya di SMP Negeri 6 Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.